satu buku yang memang sekitar berapa ya, 5 bulan yang lalu saya pernah menyampaikan materi ini walaupun belum habis. Hari ini saya akan melanjutkan sampai bab terakhir yaitu sampai bab 14 ya. Di pertemuan sebelumnya kita ada membahas tentang kebenaran Alkitab yang diuji melalui hukum alam ya, seperti cuaca, seperti tata surya. Kita kemarin juga pernah disajikan bagaimana kebenaran firman Tuhan diuji dengan hukum fisika. Terus kebenaran firman Tuhan juga diuji melalui sejarah dan arkeologi, dan itu membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab adalah sumber kebenaran, dan itu pasti ya. Hari ini saya akan melanjutkan ke bab yang ke-7 supaya menghemat waktu karena saya takut waktunya tidak cukup. Jadi yang bab ke-7 dari renungan dari review buku Tanda Tangan Allah, yaitu bahwa dikatakan Alkitab memberi pengetahuan medis yang lengkap dan juga up to date dan dapat diberlakukan sepanjang masa ya. Kalau kita lihat dari beberapa bagian ayat Alkitab yang menerangkan tentang pengetahuan medis, kita akan menemukan cukup banyak ya. Saya akan ambil beberapa poin, ada sekitar 8 poin di sini yang saya akan sampaikan di dalam poin bab ke-7. Di dalam Imamat pasal 6 ayat ke-28, di sana dikatakan bahwa ketika ada peralatan rumah tangga seperti tembikar yang pecah, itu harus dihancurkan, jadi tidak boleh dipakai kembali. Itu sebenarnya memang kalau kita pikirkan secara medis bahwa sebenarnya itu adalah tujuan yang baik. Kan dikatakan bahwa di dalam setiap pecahan tembikar itu mungkin ada kotoran atau bakteri yang masuk yang tidak bisa dicuci, sehingga itu justru sebenarnya akan menjadikan sumber penyakit. Sehingga di dalam Imamat pasal 6 ayat 8 dikatakan bahwa tembikar itu harus dipecahkan ya. Tetapi berbeda dengan peralatan alat rumah tangga yang terbuat dari logam. Itu tidak perlu dihancurkan karena memang peralatan yang terbuat dari logam itu tidak mempunyai pori-pori, sehingga ketika ada kotoran atau najis jatuh ke dalamnya itu cukup dicuci berkali-kali di air yang mengalir ya. Oke, ya poin yang kedua dikatakan di dalam Imamat pasal 7 ayat 24 dan juga Imamat pasal 17 ayat 15 dikatakan ada larangan bagi orang-orang Israel untuk memakan hewan yang sudah mati, hewan yang sudah dicekik atau hewan yang sakit ataupun hewan yang dimakan hewan buas ya. Jadi mereka dilarang, haram hukum mereka bagi untuk memakan daging hewan seperti itu. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan bahwa binatang yang sudah dimakan oleh hewan buas ataupun mati dalam kondisi sakit itu terkontaminasi oleh bakteri, sehingga itu tidak higienis untuk dikonsumsi ya. Bagian yang lain juga menyatakan bahwa dalam Imamat pasal 3 ayat 17 dan juga dalam Imamat 17 ayat 13 mengatakan larangan makan darah dan lemak. Dan ini kalau kita lihat dengan hasil kajian ilmiah, memang dikatakan bahwa sebenarnya di dalam darah itu memang membawa sebagai mediator untuk membawa sumber penyakit, karena kita tahu bahwa ada banyak penyakit yang disebarkan oleh darah ya. Kalau kita tahu mungkin seperti AIDS itu juga darah, hepatitis juga oleh darah, dan banyak lagi penyakit yang dapat disebarkan oleh darah, sehingga Tuhan melarang orang Israel untuk mengkonsumsi makanan darah dan lemak. Terus juga di dalam Imamat pasal 14 ayat ke-9, bagaimana aturan bagi orang-orang imam atau orang Yahudi memperlakukan orang yang sakit kusta. Karena dikatakan di sana bahwa ketika seseorang sudah didapati penyakit kusta, mereka akan diperhadapkan beberapa tahap di dalam untuk menguji apakah mereka benar-benar tahir atau tidak. Misalnya ketika mereka ditemukan bintik yang menyerupai kusta, tetapi ditunggu beberapa hari lagi, apakah itu akan menyebar atau tidak. Jadi ketika dalam beberapa hari tidak terjadi penyebaran, mungkin mereka dianggap itu tahir karena itu bukan kusta. Tapi bagi mereka yang didapati tanda-tanda itu tidak menghilang, maka
semakin membesar, maka mereka akan diisolasi untuk tidak bergaul dengan masyarakat sekitar, tapi mereka akan diasingkan di tempat lain ya. Itu untuk penanganan bagi orang-orang yang sakit kusta. Kita juga melihat di dalam Ulangan pasal 23 ayat 13 dikatakan bagaimana ketika Tuhan mengatur orang-orang Israel ketika mereka di dalam perjalanan Eksodus dari Mesir ke Kanaan, bahwa dengan jumlah orang yang begitu besar, ketika mereka ingin membuang hajat, dikatakan bahwa di dalam Ulangan pasal 23 ayat 13 tadi, bahwa mereka harus membawa sekop, itu seperti satu apa namanya, untuk menggali lubang di dalam tanah, supaya mereka bisa membuang hajat dan akhirnya boleh menutup kembali. Dan kita meyakini bahwa itu sebenarnya sesuatu yang sangat baik, karena dikatakan karena kotoran memang sebagai sumber penyakit ya, terutama mungkin dari bau, terutama juga karena dengan jumlah orang yang begitu besar, sehingga ketika umat Tuhan harus membawa apa namanya tabut Tuhan, ketika mereka dengan kondisi yang tidak bersih, justru itu akan menjadi suatu kesalahan di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengharapkan bahwa mereka ketika membuang hajat, mereka harus membuat lubang dan menutupnya kembali ya. Terus di dalam Bilangan 8 ayat 17 dikatakan hukum pentahiran bagi wanita atau pria ketika wanita yang melahirkan atau ketika pria mempunyai lelehan, bagaimana mereka harus diisolasi supaya mereka diberi kesempatan untuk dapat membersihkan diri lagi ya. Demikian juga ada banyak hukum yang sebenarnya saya tidak sampaikan satu persatu ya, misalnya ada di dalam Imamat 11 pasal 11 tentang makanan haram dan tidak haram. Sebenarnya itu bukan mengatakan haram, sebenarnya kata yang tepat adalah tahir dan tidak bersih. Jadi mungkin ada alasan tertentu Tuhan melarang bahwa umat Tuhan makan hewan-hewan tertentu yang dianggap itu tidak tahir. Kalau kita lihat beberapa makanan seperti kerang atau apa, karena memang dianggap kerang itu banyak apa istilahnya sebagai hewan yang menyaring kotoran, sehingga memang secara kesehatan bahwa sebagian itu tidak sehat untuk dikonsumsi ya. Jadi kita pun sebenarnya kadang-kadang juga dilarang, diingatkan untuk makan konsumsi kerang secara berlebihan, karena kerang itu kadang-kadang mengkonsumsi logam berat di air ya. Terus juga ada hukum mencuci tangan, hukum mencuci pakaian, hukum dan banyak hukum-hukum lagi yang ditetapkan di dalam hukum Taurat, sehingga itu menjadi satu standar medis yang mungkin dipraktekkan sampai sekarang. Sehingga kalau kita lihat bahwa dikatakan bagian yang paling bersih sebenarnya untuk membersihkan diri adalah sebenarnya adalah pakai air, bukan pakai alat-alat kimia ya, seperti kalau kita kenal sekarang banyak alat-alat yang untuk membersihkan diri itu pakai instan, pakai bahan kimia, itu sebenarnya sangat tidak baik ya. Tetapi firman Tuhan di dalam Taurat bagaimana mengatakan bahwa dengan pencucian berkali-kali dengan air menjadi sarana untuk pembersihan yang jauh lebih baik ya. Ya, itu di poin bab ke-7, pengetahuan medis yang di dalam Alkitab. Poin yang ke-8 itu bab ke-8 bercerita tentang ketetapan penggenapan nubuat di dalam Alkitab yang membuktikan apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah benar, sehingga kita tidak perlu meragukan dari Alkitab. Alkitab itu memuat, dikatakan ada 1817 nubuatan dalam seluruh Alkitab, dan di antara 1817 itu adalah 27% itu dari bagian firman Tuhan adalah berisi tentang nubuatan, dan ada sekitar 737 nubuatan yang bersifat ditujukan kepada subjek atau kepada individu atau kepada orang ya. Misalnya kalau kita melihat di dalam banyak bagian firman Tuhan, kita lihat ada bagaimana nubuatan tentang janji keselamatan ketika manusia jatuh dalam dosa. Ada janji kepada Abraham bagaimana Tuhan akan memelihara, memberkati keturunannya. Bagaimana juga Tuhan berjanji memelihara Daud dan keturunannya. Kita juga lihat bagaimana nubuatan Alkitab tentang kepulangan Israel ketika mereka terbuang dari Babel, akhirnya mereka boleh kembali. Demikian juga kita
kita menemukan begitu banyak nubuatan tentang kelahiran dari apa namanya raja-raja ya, terutama juga nubuatan tentang penghukuman raja-raja Israel, dan itu semuanya digenapi. Dan hari ini ada satu nubuatan yang ingin saya sampaikan di hari ini, bahwa tentang nubuatan khusus menggenapi tentang Yesus Kristus Juru Selamat ya. Kalau kita lihat, saya mencatat di sini ada sekitar 10 nubuatan menceritakan tentang Yesus Kristus dan pasal-pasal di mana ayat itu digenapi ya. Misalnya kita lihat di kelahirannya di Bethlehem dari suku Yehuda, itu dinubuatkan di Mika, dan itu akhirnya digenapi di dalam Matius pasal 2 ayat 1, di mana kita bisa melihat silsilah Yesus Kristus. Terus kedatangannya diwartakan oleh Yohanes Pembaptis itu di dalam Yesaya 40 ayat 3. Dan selama 400 tahun akhirnya digenapi di dalam Perjanjian Baru dan Matius pasal 3, di mana Yohanes memberitakan tentang kehadiran Yesus Kristus ya. Terus Yesus Kristus mengendarai keledai ketika dia mau masuk ke Yerusalem, ketika mendekati hari-hari penyaliban dia, itu ditulis di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, dan itu digenapi di dalam Lukas pasal Lukas 19 ayat 35 dan 37. Dan bagaimana juga Yesus dikhianati oleh Yudas, itu dinubuatkan di dalam Mazmur pasal 41 ayat 10. Itu digenapi dengan kejadian ketika Yudas menjual Yesus di Matius pasal 26 ayat 47 sampai ke 48. Lalu ada beberapa juga nubuatan tentang bagaimana tangan dan kaki Yesus ditusuk paku, bagaimana ia dijual dengan 30 keping uang perak, bagaimana ia diludahi dan dipukul, bagaimana pembelian tanah Priuk oleh Yudas, dan tulang yang tidak dipatahkan ya, Yesus menderita haus, jubah Yesus diundi, semua itu sudah disampaikan di dalam nubuatan kitab-kitab para nabi dan digenapi di dalam Perjanjian Baru, yaitu para rasul ya. Jadi kalau kita lihat ada begitu banyak, ada sekitar 1817 nubuatan ya, dan hampir semua tergenapi dan tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Itu menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah benar-benar adalah firman Allah. Bab yang ke-9 dikatakan ada nubuatan yang digenapi di zaman modern ini. Kita melihat ada beberapa hal yang terjadi di zaman modern ini, bagaimana nubuatan itu boleh digenapi. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 66 ayat 8, bagaimana kemerdekaan Israel akan dipersiapkan oleh Tuhan sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Dan itu digenapi kalau kita lihat dalam sejarah Israel. Mereka merdeka pada tahun 1948. Itu bagian dari penggenapan nubuatan di dalam Yesaya pasal ke-66. Demikian juga ada konflik Arab Israel yang terus sampai terjadi hari ini. Itu juga dinubuatkan di dalam Mazmur 83, dan hari ini kita melihat bahwa nubuatan itu terjadi sehingga daerah Timur Tengah, daerah Israel tidak akan pernah berdamai karena nubuatan itu jauh hari sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam kembalinya bangsa Yahudi Ethiopia kembali ke Israel, itu juga disampaikan dalam nubuatan Yesaya dan Yehezkiel ya. Itu juga digenapi karena ketika Israel sudah merdeka, semua orang-orang yang menjadi keturunan Yahudi termasuk yang dari Ethiopia, mereka juga akhirnya kembali ke Israel ya. Jadi sewaktu saya ke Israel, saya juga kaget. Waktu itu saya nggak tahu, ternyata begitu banyak orang-orang, terutama dari angkatan tentara, itu berasal dari orang Israel berkulit hitam, yaitu orang dari Ethiopia ya. Lalu kita juga ada nubuatan tentang kesuburan tanah Israel, itu di dalam Yoel, di dalam Yesaya, dan kita tahu bahwa di daerah Timur Tengah, daerah yang subur, itu
lebih banyak itu di daerah Israel, sehingga dikatakan Israel itu menjadi salah satu pengekspor buah-buahan sayur untuk daerah Timur Tengah ya. Ketika negara lain kekurangan air, ketika negara lain kekurangan pangan, tetapi Israel berlimpah. Bahkan mereka boleh mengirimkan tenaga pertanian itu sampai ke negara lain. Kalau nggak salah di China, di daerah-daerah Afrika, di daerah-daerah Iran, mereka juga mengirimkan banyak tenaga pertanian ya. Juga ada nubuatan kembalinya dibangun kembali Bait Suci setelah dihancurkan ketika zaman Romawi ya. Kalau itu dinubuatkan di dalam Yesaya, dan itu akhirnya itu boleh digenapi, sehingga kalau kita lihat bahwa Bait Allah yang dibangun tuh walaupun tidak semegah zaman dahulu, sekarang itu menjadi Masjid Aqsa yang sekarang dikuasai oleh Islam. Terus juga ada nubuatan tentang wabah penyakit, demikian juga ada kelaparan, ada gempa bumi, ada aniaya besar, dan ada pemberitaan Injil ke seluruh dunia ya. Itu ada nubuatan yang sudah digenapi dan sedang digenapi dan akan digenapi, yaitu hanya tinggal satu nubuatan yang belum, yaitu bahwa Yesus Kristus akan datang kembali kedua kali. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh boleh meyakini dan terus boleh beriman kepada kebenaran firman Tuhan ya. Ada bab yang 10 dan 11 ayat bagian bab ini sebenarnya cukup unik ya, cukup bagus. Saya senang dengan bab 10 dan 11 ini karena ada beberapa hal tentang pengajaran tentang sandi-sandi di dalam tulisan Ibrani yang tertulis di dalam Alkitab. Hanya saja sayang saya tidak bisa menyajikan dalam bentuk media, sehingga saya akan sampaikan di dalam lisanah saja ya. Dari penulis Grant Jeffrey ini, dia mengadakan satu penelitian, dia membuat satu komputasi komputer, yaitu ketika dia misalnya mengambil dari kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani, ketika misalnya contohnya dia melompat setiap dari 49 huruf atau 50 huruf di dalam setiap Perjanjian Lama, itu di dalam setiap huruf-huruf yang tersusun itu akan merangkai satu kata tertentu ya. Misalnya saya ambil contoh yang diambil oleh penulis, yaitu misalnya kitab Kejadian. Ketika dari huruf pertama lalu lompat 49 huruf berikutnya, lalu lompat 49 huruf berikutnya, selalu ditemukan kata Torah berturut-turut ya di dalam setiap 49 huruf itu. Ketika disusun, memang bukan Torah bahasa Indonesia tapi Torah di dalam bahasa Ibrani, yaitu hurufnya ada 4 huruf kalau Torah dalam bahasa Ibrani ya, yaitu Taf, Waf, Ref, dan huruf He. Jadi itu berulang-ulang akan muncul ketika 49 alfabet itu diulang. Jadi akan muncul kata Torah. Sebaliknya ketika kitab Keluaran, interval 50, setiap 50 huruf berikutnya akan mencatat huruf-huruf Taf, Faf, Res, dan He yang dibaca juga dengan bacaan Torah, yaitu Taurat ya. Jadi berulang-ulang. Ini satu komputasi yang cukup menarik ya sebenarnya, yang mungkin dulunya tidak pernah diselidiki, tetapi ini lewat komputer canggih baru akhirnya mereka menemukan hasil penelitian ini. Walaupun kita tidak melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang yang kebenaran ya, tapi mungkin ini sesuatu yang unik yang mungkin boleh menjadi satu pengetahuan buat iman kita ya. Demikian juga di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya di dalam kitab Bilangan dan kitab Ulangan. Ketika interval 50 itu dihitung berturut-turut, juga akan menemukan bacaan Torah, tetapi dibaca dengan terbalik ya, bukan Torah tapi dibaca dari belakang, sehingga dalam setiap pengulangan 50 interval akan menemukan kata Torah yang dibaca terbalik. Dan ketika penulis itu juga mengadakan komputasi komputer, dia juga menemukan begitu banyak kata-kata yang lain ya. Misalnya dia menemukan kata Yesua adalah namaku di dalam bahasa Ibrani ya. Itu tanpa sadar bahwa tersirat bahwa nama Yesus itu ada di dalam Perjanjian Lama yang terselip di antara interval-interval dari kitab Taurat. Juga ada beberapa kata-kata lain ya, mungkin penulis mengatakan ada Adolf Hitler, ada Nazi, ada revolusi Prancis dan lain-lain.
Saya tidak tahu apakah ini bagi rekan-rekan itu sebagai kebenaran, tapi biarlah ini hanya menjadi pengetahuan iman bahwa Alkitab itu ditulis dengan unik ya. Demikian juga di dalam bab 11 dikatakan ada sandi atau karya Yesus yang begitu ajaib di dalam perjanjian lama. Karena seringkali kalau kita ditanyakan apakah ada eh, nama Yesus di dalam perjanjian lama atau karya Yesus di dalam perjanjian lama, mungkin banyak kita mengatakan tidak, karena memang karya Yesus Kristus penyaliban itu ada di perjanjian baru, tidak ada di perjanjian lama. Tetapi dari penulis ini menuliskan bahwa di dalam perjanjian lama juga ada sandi atau karya nama Yesus di dalam perjanjian lama. Dia mengambil satu contoh ya, misalnya seperti di dalam kitab Kejadian pertama, ayat yang pertama, di sana kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam bahasa Ibraninya memang dikatakan Barashit bere Elohim et hasamayim et heret ya. Itu kalau disusun dengan kata Barashit tadi dengan 6 huruf, ada huruf bet, ada huruf res, ada huruf alef, ada huruf sin, ada huruf yod, dan ada huruf taf, sehingga membentuk kata Baraset. Kalau 6 huruf ini, dan setiap huruf itu ada simbol ya, seperti jadi huruf Ibrani itu sama seperti huruf Mesir kuno, sama juga seperti huruf-huruf Mandarin. Mereka ada simbolkan tulisan-tulisan itu dalam bentuk apa namanya gambar ya. Misalnya kata bet itu disimbolkan dengan tenda atau rumah. Terus kata res dengan simbol laki-laki, kepala laki-laki. Alep itu kepala domba. Terus yod itu tangan, dan taf itu kovenan atau salib. Ketika kata Baraset ini diterjemahkan menjadi satu bacaan, itu membentuk satu kalimat bahwa anak atau putra Allah dihancurkan tangannya di atas kayu salib untuk memberi keselamatan. Itu sesuatu yang unik bagi saya ya, ketika saya belajar ini. Memang tidak didapat dari pelajaran kuliah ataupun di dalam Alkitab, tapi rekan-rekan dapat mempelajari di YouTube ya. Satu hasil penelitian yang sangat unik ya, ketika dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sebenarnya di sana menceritakan bahwa rencana pembuatan dari penyaliban Yesus Kristus. Demikian juga di dalam misalnya kitab Wahyu, Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Kata Alfa dan Omega ketika di dalam bahasa Ibrani dilukiskan dengan 2 huruf, yaitu Alef dan Taf ya. Kalau apa namanya disimbolkan, huruf Alef adalah itu dilukiskan sebagai kepala domba, sedangkan Taf itu dilukiskan dengan bentuk seperti salib. Jadi Alfa dan Omega adalah simbol dari Alaf dan Taf yang merujuk pada peristiwa anak domba yang disalibkan. Jadi ini klaim Yesus adalah aku Alfa dan Omega, adalah pernyataan secara simbolik bahwa dia adalah anak domba Allah yang disalibkan. Itu sekali lagi saya tidak bisa menyajikan di media karena keterbatasan saya. Nanti rekan-rekan juga bisa menyelidiki kebenaran ini di YouTube ya. Demikian juga misalnya ada beberapa kata yang jarang kita ketahui, misalnya apakah nama Yesus Kristus itu ada di dalam PL. Sebenarnya kata Yesus Mesias itu ada tercatat di dalam bahasa Ibrani, yaitu Yahweh Yosua Hamasea yang sering kita dengar ya. Yosua itu berarti Yahweh yang menyelamatkan, dan nama itu dipakai oleh Yesus untuk mengklaim dirinya bahwa dia adalah Allah yang menyelamatkan, sehingga kita mengenal nama Yesus Kristus itu sebagai Yesus Hamasea ya, Yesus Hamasea ya. Dan bagian yang lain juga penulis mengatakan bahwa terselip nama Yesus di dalam nama Yahweh ya. Kalau kita selidiki di dalam bahasa Ibrani, kata Yahweh itu ditulis dengan 4 huruf tanpa ada huruf A atau di dalam apa namanya seperti bahasa Indonesia, tapi YHWH kalau dibaca itu Yod He Waw He, itu apa namanya kata ini merangkai menjadi kata nama Yahweh. Kalau kita lihat sekali lagi bahwa Yod itu disimbolkan sebagai tangan yang dikembangkan atau sebagai tanda-tanda seperti ini ya.
Kalau Bapak Ibu lihat, itu huruf Y, yod. Itu seperti orang sedang mengembangkan tangan. Sedangkan huruf wow itu dilambangkan dengan paku. Jadi kalau kita ambil secara simbolik, nama Yahweh adalah lihat diterjemahkan secara kasar, atau lihat paku, lihat di tangan. Arti itu menyandarkan bahwa nama Yahweh itu adalah lihatlah ada paku yang di tangan, itu merujuk pada peristiwa bahwa Yesus yang disalibkan. Ya ini sesuatu yang unik. Sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, ini sesuatu saya sangat terkagum-kagum ketika belajar tentang bagaimana kedalaman firman Tuhan ya. Terus juga ada banyak simbol-simbol lain di dalam Alkitab yang merujuk pada angka 7, karena angka 7 itu sering dianggap sesuatu angka yang spesial di dalam Alkitab ya. Kalau kita melihat di dalam Wahyu misalnya dikatakan ada 7 jemaat, ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 hari diciptakan. Karena memang pada hari kata 7 itu adalah sabat, yang di dalam bahasa Ibrani akar katanya yaitu puas atau penuh. Sehingga Tuhan memakai kata ini sebagai untuk mengungkapkan bagaimana kesempurnaan Dia ya. Misalnya kata 7 itu kesempurnaan, 7 cawan murka, kesempurnaan bagaimana Tuhan menumpahkan murka kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan kita juga lihat ada banyak misalnya dari dunia binatang ya, kehamilan itu merupakan kelipatan dari angka 7 ya. Saya tidak tahu ini apakah benar atau tidak, tetapi apa yang disajikan buku ini di buku Tanda Tangan Allah, saya akan sampaikan bahwa misalnya ayam itu masa kelahiran menetas ayam itu 21 hari. Kalau dibagi itu dengan 7 itu sekitar 3 minggu. Demikian juga domba itu ada 147, bebek itu 28 hari, kucing itu 56 hari, anjing itu 63 hari, singa itu 98 hari. Dan itu adalah semuanya kelipatan dari bilangan angka 7 ya. Jadi betapa uniknya angka 7 itu sehingga Tuhan pakai untuk menyempurnakan pekerjaannya di hari Sabat, di hari yang ketujuh ya. Dan semua itu ada di YouTube. Bapak Ibu sekali lagi boleh mencari sumber informasi itu di YouTube ya. Saya masuk lagi ke bab yang ke-13, yaitu tentang kesesuaian yang tidak direncanakan. Jadi Alkitab bukan hanya diuji dengan dengan hukum alam, fisika, dengan begitu banyak sandi-sandi, tetapi ada juga dikatakan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu sebagai kebenaran yang kadang-kadang mungkin tidak terpikirkan oleh manusia, tapi itu sebenarnya itu bagian dari bagian bagaimana Tuhan rancang kejadian yang ada. Misalnya penulis ini mencatatkan tentang pemberontakan Absalom melawan Daud. Mungkin kita berpikir bagaimana mungkin seorang anak mengkudeta dan ingin membunuh ayahnya Daud. Kan ini sesuatu kejadian yang tidak sering, karena kalau kita baca kitab raja-raja, justru yang ada misalnya orang lain membunuh raja ya, tapi jarang terjadi seorang anak membunuh ayahnya, yaitu itu dialami oleh Absalom dan Daud. Dan ternyata kejadian ini terjadi karena semua ini adalah dirancang oleh Ahitofel ya. Mengapa Ahitofel? Dia adalah seorang penasihat raja, tapi dia juga merencanakan kejahatan terhadap Daud. Dia menyuruh Absalom untuk mengkudeta, bahkan merancang penyerangan untuk membunuh Daud. Kalau kita baca secara Alkitab mendalam, dikatakan bahwa apa yang dirancang oleh Ahitofel adalah bagian rencana untuk membalas dendam kepada Daud. Karena bagaimana Daud menghampiri Batseba yang membunuh Uria, suami dari Batseba, dan ternyata Alkitab itu mencatat bahwa Batseba itu adalah cucu Ahitofel, sehingga mungkin Ahitofel merasa sakit hati, merasa dendam, sehingga dia ingin melakukan pembalasan Daud melalui putranya sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari cerita Alkitab, memang Ahitofel juga merancang itu bagaimana Abraham menghampiri gundik-gundik ayahnya, mempermalukan Daud, karena Daud juga mempermalukan Batseba dengan menghampiri dia dengan cara membunuh suaminya ya. Itu adalah sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh kita, tapi Alkitab itu mencatat apa adanya supaya kita boleh belajar dari sana ya. Terus bagian yang lain juga penulis mencatat bahwa bagaimana peperangan Daud dan Goliat.
Itu tercantum di 1 Samuel pasal 17 dan 2 Samuel pasal 21. Dikatakan bagaimana Daud itu mengambil 5 batu ketapel dari dasar sungai ya. Itu ada satu pertanyaan yang yang mungkin tanpa sadar, mengapa Daud harus mengambil 5 batu ketapel itu dari dasar sungai? Ternyata kalau kita membaca sekali lagi Alkitab dengan jelas di dalam 2 Samuel pasal 21, dikatakan Goliat itu mempunyai 5 saudara. 5 saudara semua adalah keturunan raksasa. Sehingga Daud, untuk menunjukkan sebenarnya Daud itu sangat beriman ya. Dia percaya dengan 5 batu yang dia ambil itu dia akan membunuh semua saudara Goliat. Dengan satu batu dia akan membunuh satu anggota keluarga Goliat. Ini satu keunikan yang tersembunyi dalam Alkitab yang jarang kita pikirkan, tapi Alkitab mencatat demikian ya. Terus juga ada bagian lain, penulis mengatakan mengapa Israel tidak menggunakan kuda. Karena kita lihat beberapa sejarah, misalnya ketika Absalom melarikan diri dari pengejaran tentara Daud, dia mati tersangkut di jaring di atas pohon ketika sedang dia naik bagal. Bagal itu keledai juga ya. Lalu ada misalnya ketika Bileam bin Peor ketika juga mengendarai keledai yang berbicara, itu juga dia mengendarai seekor keledai. Lalu bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem, dia juga bukan mengendarai seekor kuda, tapi mengendarai seekor keledai. Alkitab mencatat bahwa di dalam Ulangan pasal 17 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan melarang orang Israel memelihara kuda. Ketika orang Israel keluar dari Exodus, Tuhan tahu bahwa ini akan menjadi satu kesalahan ketika orang Israel memelihara kuda, mereka akan kembali menjalin kerjasama dengan Mesir, sehingga pasti akan membuat mereka kembali ke Mesir. Dan Tuhan melarang itu untuk orang Israel tidak boleh memelihara kuda. Tetapi pada zaman Salomo justru membuat Salomo akhirnya benar-benar kembali ke Mesir, karena dia memiliki tentara kuda yang begitu banyak, dan salah satu istri dia adalah anaknya Firaun dari Mesir ya. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab itu benar, sehingga tanpa sadar ketika Yesus mengendarai keledai itu juga untuk menggenapkan nubuatan tentang bagaimana larangan Tuhan untuk melarang orang Israel memelihara kuda ya. Ada begitu banyak juga tanda-tanda ajaib, bukan hanya dalam bentuk istilahnya data, tetapi tanda ajaib yang dituliskan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan para rasul dan orang-orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru. Ini ditulis oleh bab 14 ya. Tanda-tanda orang yang percaya dan pada tanda-tanda orang yang menulis pada perjanjian baru ya. Kita tahu bahwa hampir semua rasul itu mati secara martir. Bagaimana mereka mempertahankan iman mereka. Mereka meyakini itu adalah sebagai kebenaran yang mutlak yang tidak bisa disangkal, dan mereka bersedia untuk mati karena iman mereka. Alkitab penulis mencatat bahwa Matius mati di Ethiopia, dibunuh dengan pedang ketika dia melakukan pemberitaan Injil di Ethiopia. Demikian juga Markus mati di Alexandria, yaitu Mesir. Ya, dia diseret dengan kuda. Ada yang menceritakan bahwa 2 tangannya dan 2 kakinya itu diseret dengan 4 ekor kuda secara terpisah, 4 ekor kuda itu, sehingga tangan dan kakinya itu terputus dan akhirnya dia diseret kuda sampai mati ya. Demikian juga Lukas mati digantung di Yunani oleh para penyembah berhala, karena Lukas memberitakan Injil pada orang-orang Yunani yang belum percaya pada Tuhan. Demikian juga Yohanes ya, yang ini bukan Yohanes Pembaptis tapi Yohanes yang ada di Pulau Patmos ya. Meski dia sempat direbus di dalam air mendidih, tapi dia tidak mati, tetapi akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos dia menuliskan kitab Wahyu tentang penglihatan yang dia tuliskan, dan sampai mati. Dan akhirnya Yohanes itu tidak mati sebagai martir, tetapi dia mati sampai usia lanjut ya. Demikian juga Petrus mati disalibkan. Demikian juga dengan Yakobus mati dengan cara dilempar dari bumbungan bait Allah karena mempertahankan imannya. Demikian juga Bartolomeus mati dicambuk sampai kulitnya dicambuk sampai hancur. Itu terjadi di Yerusalem. Demikian juga Andreas disalibkan di Patras Yunani. Dia mati sebagai martir
di dalam memberitakan firman Tuhan. Demikian juga Yudas, bukan Yudas Iskariot ya, tapi Yudas saudara Yesus. Dia dipanah sampai mati oleh orang ketika dia memberitakan firman Tuhan. Demikian juga untuk Matias, yaitu salah satu rasul yang dipilih menggantikan Yudas, yaitu disalibkan dalam salib huruf X ya. Jadi kalau kita lihat sejarah atau cerita tentang seorang rasul yang disalibkan dengan huruf X itu adalah Matias ya. Juga demikian juga dengan Rasul Thomas, dia mati ditombak di India ya. Demikian juga untuk Barnabas, mati dilempar dirajam dengan batu. Demikian juga Paulus, mati dengan cara dipenggal oleh Kaisar Nero. Demikian juga ada banyak bapak-bapak gereja yang mempertahankan iman mereka, mereka dibakar, mereka yang dibunuh karena mempertahankan iman mereka. Kalau kita melihat sejarah kekerasan penganiayaan yang dialami oleh bapak gereja dari zaman Nero, saya coba membuka ya sebagian dari sumber-sumber lain ya. Saya menemukan sebenarnya ada 11 generasi yang dilakukan oleh kerajaan Romawi yang menganiaya orang-orang Kristen sebelum mereka percaya pada Tuhan ya. Bayangkan 11 kaisar melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya. Ya, data-data yang disampaikan itu begitu akurat ya. Seharusnya kita tidak perlu meragukan Alkitab. Dan yang terakhir, bagaimana Alkitab bukan hanya merubah para rasul dan bapak-bapak gereja. Alkitab itu juga merubah masyarakat dunia sampai hari ini. Kalau kita lihat beberapa negara yang mempunyai landasan pengajaran Kristen yang kuat, mungkin bukan seperti Amerika, bukan Amerika sekarang, tetapi Amerika yang dahulu ya, bagaimana mereka hidup di dalam menjalankan nilai-nilai Kristen. Kita melihat bagaimana negara itu diberkati, mereka hidup menjadi negara yang menjadi contoh dan teladan. Tetapi akhir-akhir ini ketika mereka membuang Kristus dari kehidupan bernegara, kehidupan sosial, Amerika itu sekarang itu menjadi negara-negara sampah ya, karena itu begitu banyak kejahatan yang terjadi di sana. Lalu kita lihat banyak negara-negara Eropa yang dulunya ada negara-negara Kristen, bagaimana mereka sangat dikenal baik dari seni, baik dari budaya, baik dari ekonomi, bagaimana Tuhan memberkati negara-negara di mana nilai Kristus hadir di sana. Kalau kita lihat juga beberapa negara Afrika sekarang ya, ini di luar konteks buku tadi, saya sering melihat bagaimana negara-negara Afrika yang dulunya mayoritas adalah dari penyembah berhala atau dari dari agama tertentu, ketika negara itu mulai berpindah pelan-pelan menjadi mayoritas Kristen, kita melihat ada perubahan negara itu, bagaimana Tuhan memberkati negara itu ya, sehingga seperti negara-negara bukan Nigeria, negara menjadi salah satu julukan yaitu Singapurnya Afrika, itu juga adalah negara-negara yang berlandaskan Kristen. Ya buku ini sampai bab 14 ini yang bisa saya sajikan supaya ini menjadi pengetahuan iman kita, bagaimana Alkitab itu penuh keunikan, penuh rahasia, sehingga kita harus tidak perlu ragu untuk mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah tanda tangan Allah yang tersembunyi sebagai bagian dari kebenaran bahwa itu adalah firman Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Muse ya, silakan. Kalau ada yang mau tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Ko Homeo untuk sharing dari buku Tanda Tangan Allah yang membukakan wawasan kita pagi hari ini ya. Ini satu kuliah singkat yang padat dari Ko Homeo yang memang mantap ya, memberikan kita wawasan-wawasan yang baru yang memang kita perlu melihat. Tapi satu hal yang saya melihat bagaimana Alkitab yang ada di tangan kita adalah sungguh-sungguh firman yang sudah diilhamkan oleh Allah ya, untuk meneguhkan, menguatkan iman kita, karena memang firman Allah ini sudah teruji oleh berbagai macam ujian apapun, dan belum ada satu hal yang bisa menggagalkan akan kebenaran, keabsahan, keaslian bahwa firman Allah itu adalah diilhamkan oleh Allah. Nah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan ini landasan kita dalam membangun hidup beriman dan menjalani hidup kita di dunia ini. Apakah ada yang mau sharing?